Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milik. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen.
Oke, teman-teman, absen di babak baru kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa, saya tidak mangkir. Kita semua berjuang. Ya, jadi teman-teman, ini babak baru terkait dengan polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Para tersangka sudah mengambil tekad yang bulat. Saya perhatikan begitu. Karena kenapa? Dia menyatakan bahwa Dr. Tifa ini tidak akan bakalan mangkir. Artinya dia benar-benar menghadiri persidangan. Ya, karena disampaikan bahwa kita semua berjuang dalam mengungkapkan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, coba kita melihat. Dikatakan bahwa Dr. Tifaujia Tisuma menegaskan dirinya tidak mundur dalam menghadapi perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Meski kembali menjadi sorotan setelah perkara dilimpahkan, yang menyatakan proses hukum tersebut akan terus dihadapi melalui jalur yang tersedia. Dr. Tifa membantah anggapan bahwa dirinya mangkir dari proses hukum. Menurutnya, pengajuan pra-peradilan justru merupakan bagian dari upaya untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan. Ya, jadi teman-teman, walaupun di sana di luar sana banyak yang menyatakan bahwa seolah-olah para tersangka ini yaitu Dr. Tifaujia Tisuma ini menyatakan, dikabarkan bahwa akan mangkir. Namun dia menyampaikan dalam pernyataannya bahwa tidak ada kata mangkir. Ya, bahkan dia selalu siap untuk datang di persidangan, mengikuti persidangan pra-peradilan yang telah diajukan. Justru pra-peradilan yang telah diajukan ini untuk secepatnya membuahkan hasil yang secara optimal. Karena memang selama ini persidangan-persidangan yang telah dilewati di PN Solo, itu artinya bahwa ini masih mereka berjuang untuk mengungkapkan kebenaran terkait dengan ijazah Jokowi. Bahkan dia menyatakan bahwa saya memberikan underline, saya memberikan penegasan bahwa saya tidak mangkir, saya tidak menyerah. Terbukti pada sidang pra-peradilan ini, kita semua berjuang meluruskan undang-undang yang saat ini kita lihat potensi dilanggar pihak penuntut umum, ujar dari Dr. Tifa. Dr. Tifa menyoroti putusan sela yang sebelumnya dibacakan majelis hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2026. Menurut dia, putusan tersebut telah menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum. Ya, lebih lanjut dia menyatakan bahwa karena pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim PN Jakarta Timur di 23 Juli 2026 sudah jelas sidang saya sudah dinyatakan batal dari hukum, katanya. Menurut Dr. Tifa, konsekuensi dari putusan tersebut seharusnya menjadi perhatian dalam menentukan langkah hukum berikutnya. Ya, jadi ia berpandangan bahwa jaksa semestinya menempuh mekanisme perlawanan apabila tidak menerima putusan sela tersebut, bukan justru memperbaiki surat dakwaan, kemudian kembalikan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa mengatakan bahwa pihaknya siap menghadapi apabila jaksa memilih menggunakan jalur perlawanan. Ya, jadi teman-teman, ternyata seorang perempuan yang berjuang dalam mengungkapkan kasus ijazah Jokowi ini, yaitu Dr. Tifa, dengan bersikap tegas menyampaikan bahwa mereka tidak akan mundur sedikit pun. Bahkan mereka akan menghadapi dalam persidangan pra-peradilan yang telah diajukan dalam pengungkapan kasus misterius ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan walaupun banyak isu yang menyatakan dirinya tidak atau mangkir di persidangan, dia menjelaskan bahwa dia tetap hadir untuk membuktikan bahwa dirinya akan hadir di persidangan. Jadi teman-teman, itu artinya bahwa mereka tidak akan takut
yang menghadapi kasus ijazah mantan presiden. Bahkan mereka selalu berjuang, bahkan semuanya apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa tersebut, berjuang demi kebenaran. Perkara Dr. Tifa sebelumnya memang kembali masuk kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jakarta Menuntut Umum melimpahkan kembali berkas perkara setelah majelis hakim sebelumnya menerima eksepsi yang diajukan pihak terdakwa. Juru bicara Pengadilan Jakarta Timur, Immanuel, membenarkan adanya pelimpahan kembali perkara tersebut. Menurut dia, berkas diterima di pengadilan pada 28 Juli 2026. Perkara atas terdakwa Tivo Jatisuma telah dilimpahkan kembali ke PN Jakarta Timur. Tinggal 20 Juli 2026 nomor perkara sekian yang disampaikan oleh juru dari pengadilan atau dari PN Solo. Ya, jadi teman-teman, inilah yang harus dipertahankan oleh para tersangka, ya, bahwa mereka tidak akan mundur. Ya, jangan seperti ya beberapa orang lainnya. Ya, kita melihat ada Damai Haridubis dan Enggy Sujana yang sudah gugur ya dalam perjuangan mereka. Artinya bahwa mereka tidak berjuang lagi dalam mengungkapkan, karena memang awalnya kita melihat Enggy Sujana dan Damai Haridubis begitu lugasnya menyampaikan bahwa ijazah Jokowi adalah 99% adalah palsu. Ketika ya berjalannya perjuangan mereka, teman-teman, akhirnya mereka meminta maaf ya, walaupun ini ditolak atau diralat kembali terkait dengan pernyataan itu. Namun yang jelas bahwa mereka sudah mendapatkan SP3 dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, jadi teman-teman, hal ini bahwa memang ini menjadi salah satu perhatian publik terhadap ijazah Jokowi. Apakah sisa dari para tersangka ini menyelesaikan sampai garis finish terkait dengan perjuangan mereka, atau mengikuti jejak Rismon dan ada dua orang lain lagi yang sudah mendapatkan SP3? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan